Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahma Mu'jizah. Saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran peradaban Islam, spesifik penetrasi kolonial Barat. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa di sini terdapat dua sub. Yang pertama yakni ekspansi Eropa dan yang kedua yakni pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Pertama, ekspansi Eropa. Ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa juga menjadi lebih luas. Kata ekspansi berasal dari bahasa Inggris expand yang diserap dari bahasa Latin expander yang bermakna menyebar. Jadi, ekspansi adalah tindakan yang dilakukan untuk sebuah pertumbuhan dan perkembangan atau perkembangan dan perluasan. Nah, setelah kita tahu makna ekspansi, di sini kita akan membahas ekspansi Eropa. Yang mana ekspansi Eropa adalah gerakan keagamaan dan feodalisme menyangkut berbagai permasalahan di mana penduduk, produktivitas, kemakmuran di pusat berbagai wilayah di Eropa Barat semakin tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, dikarenakan materi kali ini khusus penetrasi kolonial Barat masa modern, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa zaman modern atau zaman Kiwari ini dimulai pada awal abad ke-16. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zeitgeist dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Abad ke-16 adalah periode ekspansi ekonomi yang kuat. Ekspansi ini pada gilirannya memainkan peran utama dalam banyak transformasi lainnya, termasuk sosial, politik, budaya dari awal zaman modern. Eropa pada awal kebangkitannya mengalami kendala yang sangat hebat. Hal tersebut dikarenakan adanya kekuatan-kekuatan perang Islam yang mendominasi, terutama kerajaan Turki Utsmani. Maka satu-satunya jalan bagi mereka menembus itu semua yakni melakukan aneka riset tentang bagaimana cara penaklukan bahari atau kelautan, bagaimana cara menaklukkan benua. Hal itu mereka lakukan supaya mereka mudah melakukan ekspansi. Dan perlu diketahui bahwa awal mula penjajahan Eropa dimulai oleh seorang pelaut Portugis bernama Vasco da Gama dalam rute perjalanannya keliling Afrika ke India dan India Timur yang kemudian diikuti oleh Prancis, Inggris, serta Belanda. Nah, dari kesulitan tersebut maka timbullah pemikiran penaklukan wilayah secara eksklusif. Ekspansi Eropa menyebabkan tumbuhnya kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Bangsa Eropa menyebutnya sebagai Age of Reconnaissance. Kolonialisme berawal dari migrasi penduduk Eropa ke daerah-daerah baru karena tekanan sosial dan agama. Para imigran tersebut mengklaim bahwa daerah tersebut adalah daerah miliknya dan melakukan kekuasaan politik di atas wilayah tersebut, melakukan eksploitasi sumber daya alam, memaksa memeluk agama tertentu, dan memberlakukan adat dan kebudayaan yang mereka bawa dari leluhurnya. Perhatian penting perjalanan ekspedisi ilmiah ini ialah perdagangan, serta khususnya bangsa Eropa bertujuan hendak menemukan sumber persediaan rempah-rempah, barang-barang mewah, serta benda-benda lain yang harus sampai ke Eropa melalui negeri-negeri Islam Mediterania Timur. Faktor-faktor pendorong penjajahan yang pertama yakni adanya semangat penaklukan Reconquista. Reconquista merupakan suatu periode dalam sejarah meliputi rentang waktu sekitar 770 tahun antara tahap awal penaklukan oleh kaum Islam pada tahun 710 Masehi dan jatuhnya Granada atau kerajaan Islam terakhir di semenanjung tersebut untuk perluasan kerajaan-kerajaan Kristen pada tahun 1492. Para sejarawan biasanya menandai permulaan Reconquista dengan pertempuran Covadonga tahun 718 atau 722, di mana sejumlah kecil pasukan Kristen yang dipimpin oleh bangsawan bernama Pelayo mengalahkan pasukan kekhalifahan Umayyah pada pegunungan Iberia Utara dan mendirikan suatu kepangeranan Kristen di Asturias. Faktor yang kedua yakni jatuhnya Konstantinopel. Kejatuhan Konstantinopel terjadi ketika kota ini berhasil ditaklukkan oleh bangsa Utsmania di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana kota Konstantinopel pada saat itu dipimpin oleh bangsa Eropa. Peristiwa keruntuhan kota Konstantinopel merupakan tonggak awal berubahnya keadaan global. Setelah adanya monopoli jalur laut oleh bangsa Utsmaniyah,
Bangsa Eropa pada akhirnya mencari jalur lain yang menggiring mereka sampai ke wilayah lain, salah satunya Indonesia. Nah, berikut beberapa hal yang menjadikan keruntuhan Konstantinopel. Yang pertama yakni Perang Saudara. Pada saat Konstantinopel masih dikuasai oleh bangsa Eropa, terjadinya Perang Salib keempat yang melibatkan sesama umat Katolik. Berakibat kota Konstantinopel mengalami kegoyahan dalam pemerintahan dan krisis ekonomi akibat perang. Yang kedua, kota masih dalam tahap pembangunan karena mengalami perpindahan kekuasaan selama 3 kali. Yakni yang pertama dari bangsa kolonial Yunani, kemudian berpindah tangan ke Kekaisaran Yunani, dan yang terakhir jatuh ke tangan Kerajaan Ottoman. Dan kita tentu tidak dapat melupakan bahwa pergantian kekuasaan ini harus diawali dengan serangan penaklukan yang menimbulkan kerusakan pada kota tersebut, sehingga harus dilakukan pembangunan ulang. Ketiga, ketidakmatangan pemerintahan. Yang keempat, serangan dari bangsa Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kekuatan besar yang dimiliki oleh bangsa Utsmaniyah membuat kota Konstantinopel semakin terdesak, dan ditambah mereka belum sepenuhnya pulih dari dampak Perang Saudara, sehingga akhirnya kota ini jatuh ke tangan bangsa Utsmaniyah. Faktor-faktor pendorong penjajahan yang ketiga yakni rasa penasaran terhadap dunia timur. Yang keempat, keinginan mendapat rempah-rempah demi kekayaan. Yang kelima yakni semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra sejak abad ke-15 Masehi, kemudian mengusung misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah baru yang mereka temukan. Glory yakni memperoleh wilayah jajahan untuk mereka kuasai melalui penjelajahan samudra. Gospel berarti misi agama atau misionaris, di mana sesuatu yang dibawa kekuasaannya tersebut harus dipaksa meyakini agama yang mereka bawa atau keyakinan yang mereka bawa. Nah, setelah mengalami ekspansi yang sebegitu besarnya, kita masuk kepada sub yang kedua, yakni pengaruh penetrasi barat terhadap dunia Islam. Yang pertama, dunia Islam sebelum abad ke-19. Pada masa ini adalah masa kejayaan Islam. Misalnya kerajaan Turki Utsmani, daerah kekuasaannya membentang hingga 3 benua. Namun lambat laun kejayaan itu semakin menyusut dan umat Islam mengalami kemunduran. Beberapa kemunduran tersebut, yang pertama ada pada bidang politik. Diawali dengan dikalahkannya tentara Utsmaniyah di Benteng Wina pada tahun 1683. Hal ini terjadi adanya perebutan kekuasaan di antara putra-putra raja, sehingga daulah ini tidak bisa mempertahankan kekuasaannya yang dirintis oleh nenek moyangnya. Kemunduran yang kedua yakni dalam bidang ekonomi. Kemunduran ini diikuti pula oleh kelemahan dunia Islam di bidang ekonomi. Kelemahan tersebut dimulai sejak bangsa Portugis menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Pengharapan, sehingga semua hubungan perdagangan antara timur dan barat dipindahkan melalui jalan tersebut. Perpindahan ini menghilangkan sumber ekonomi Daulah Utsmaniyah yang menjadi urat nadi segala pembiayaan kekayaan daulah. Yang ketiga, kemunduran dalam bidang intelektual dan keagamaan. Percayaan terhadap tahayul dan kekuatan gaib berpadu dengan kejayaan kelompok ortodoks garis keras menghalangi berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada masa ini tidak ada kegiatan intelektual yang bisa diharapkan muncul. Ditambah tiadanya usaha dan kemalasan mereka sebagai akibat dari berlimpahnya kekayaan dan kekuasaan hampir merata di semua pelosok negeri. Kesimpulannya, ekspansi yang dilakukan oleh Eropa Barat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap dunia Islam. Perubahan tersebut terdampak hingga saat ini, dan yang bisa kita rasakan hari ini adalah hasil dari ekspansi Eropa Barat pada saat itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.